Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologi. Sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ibu Bapa dan saudara-saudara, kita masuk pada khotbah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya pasal 50 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Muliakan
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 yang mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, bersabdalah dengan pimpinan Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengar dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan beriman sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan yang Putra Roh Kudus sampai kekal abadi. Ibu Bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan merenungkan
pemimpin yang berintegritas, belajar di dalam kehadiran kita bergereja, kita selalu berorganisasi. Di GPIB khususnya, baik sebagai majelis jemaat, di dalamnya kita sebagai PHMJ maupun unit-unit misioner, baik pengurus ke-6 Palkat maupun komisi-komisi dalam 6 bidang, dan presbiter sebagai majelis jemaat di jemaat Cawang Baru, khususnya sebagai pemimpin yang meliputi pendeta, diakan, penatua, presbiter. Itulah sebagai pemimpin. Sehingga majelis jemaat mengundang pengurus Palkat dan komisi-komisi untuk berapat dan menerima laporan-laporan kegiatan untuk bisa kita pertanggungjawabkan dan bahkan kita mengevaluasi yang sudah kita laksanakan dengan kelebihan dan kekurangan. Itu perlunya evaluasi supaya 3 bulan ke depan menjadi lebih baik. Ada target dan bahkan program 1 tahun kita mempunyai target pencapaian dari pelaksanaan kegiatan sesuai PKA tahun 2020-2021, dan kita sudah berada di akhir tahun, katakanlah triwulan yang ketiga, Oktober, November, Desember. Bapak, Ibu, dan saudara, pemimpin yang berintegritas, baik melalui secara organisasi, tugas kita laksanakan, tapi juga ada keputusan-keputusan yang benar. Pemimpin yang berintegritas juga berbicara mengenai konsistensi dalam hal sikap yang ditunjukkan melalui perbuatan. Konsistensi para majelis jemaat maupun unit-unit pengurus unit-unit misioner. Tanpa adanya integritas sangat sulit bagi sang pemimpin dalam mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Karena kita saling terkait, saling mempengaruhi, dan saya bersyukur untuk baik sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatan yang kita nampakkan sebagai, tidak hanya sebagai anak-anak Tuhan, tapi juga sebagai majelis jemaat, sebagai unit-unit misioner. Saudara-saudara, belajar dari kehadiran para nabi dan juga ada imam-imam perjanjian lama. Kisah para nabi terdapat dalam perjanjian lama. Tidak sekedar
sebagai pemimpin agama, nabi yang dirinya telah dikuasai oleh Roh Allah dan firman Tuhan, mempengaruhi baik pribadi maupun kehadiran para nabi di dalam membimbing umat Allah supaya baik melalui pengajaran maupun nasihat, peringatan-peringatan, apa yang disampaikan Tuhan kepadanya mendapat tempat dalam hati, bahkan penghayatan kehidupan beriman untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Fungsi dan peranan Roh Kudus yang memampukan para nabi untuk menyampaikannya, sehingga para nabi beroleh pengetahuan yang dinyatakan secara ilahi, pengetahuan yang diberi Allah mengenai baik orang-orang maupun peristiwa-peristiwa dan kebenaran penebusan apa yang Allah telah nyatakan melalui karya penebusan. Maksud utama pengetahuan ini mendorong umat Allah agar tetap setia kepada Allah dan kepada firman Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kuasa yang diberikan secara ilahi. Kuasa yang diberikan secara ilahi. Pada umumnya, nabi-nabi meninggalkan kegiatan hidup sehari-hari yang biasa untuk mengkhususkan diri semata-mata bagi Allah. Ini penting untuk tidak hanya para pemimpin, tapi sebagai umat memfokuskan diri semata-mata bagi Allah. Khususnya para pendeta juga. Bagaimanapun para pendeta mempersiapkan diri tidak hanya lewat perkataan apa yang mau disampaikan tentang kebenaran firman Allah, tapi bagaimana pendeta juga harus menunjukkan sikap yang benar sesuai kebenaran firman Allah, sehingga dia menjauhkan diri dari kehidupan cara-cara hidup yang tidak berkenan bagi Allah, karena fungsinya untuk mempengaruhi umat, juga meneladani firman Allah, bersama-sama hidup sesuai firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, pemimpin umat dalam PL, baik nabi dan juga imam, sebagian besar sejarah Israel, imam dan nabi, mereka pemimpin-pemimpin umat, tapi tidak lepas daripada kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Allah bermaksud agar mereka bekerja sama, tetapi kenyataannya para imam cenderung berkompromi dengan tidak menentang keburukan umatnya. Nah, kalau kita membiarkan kesalahan atau keburukan cara-cara hidup, sehingga patut dipertanyakan
Fungsi dan peran para pemimpin. Pertama, para imam biasanya terikat dengan keadaan pada masanya, merasa sulit untuk berbakti kepada Allah kecuali melalui berbagai upacara dan liturgi. Walaupun moralitas mempunyai tempat resmi di dalam teologi mereka, namun praktek para imam tidak menekankan hal itu. Yang kedua, seorang nabi sangat mementingkan gaya hidup, perilaku, dan masalah-masalah moral, senantiasa menentang orang-orang yang tergantung pada sekedar melakukan kewajiban agama. Para nabi mengecam dan menuntut kebenaran agar umat menerapkan prinsip abadi Allah pada kehidupan. Nabi itu seorang guru tata susila, pembaru moral, dan pengusik pikiran manusia. Ia menyingkapkan dosa dan kemurtatan, senantiasa berusaha untuk menggerakkan umat Allah agar hidup kudus. Bukti bahwa Nabi menentang gaya hidup kita dapat di dalam bacaan kita. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dari Yesaya 50 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa Allah memberikan lidah seorang murid agar melalui perkataan banyak orang mendapatkan semangat. Ayat ini menunjuk pada satu sosok, yakni Nabi Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Lidah seorang murid artinya Mesias akan berbicara seperti orang yang telah menerima pesan Allah untuk menghibur orang-orang yang letih lesu karena dosa. Pada ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa tidak ada pemberontakan dari sang nabi ketika Allah membuka telinganya. Ya, tidak ada pemberontakan karena Allah sudah berkarya dan memberikan telinga bahkan hati untuk mendengarkan. Sang nabi tetap berjuang untuk memimpin umat meskipun dia harus mendapatkan siksaan atau dihina
dan dipermalukan. Ibu bapak dan saudara, integritas adalah hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Integritas merupakan gambaran diri kita dalam suatu organisasi, terlihat di dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang-kadang kita menjumpai orang berbicara sebatas di bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Disinilah kehadiran pemimpin yang berintegritas sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Pemimpin tidak hanya berbicara tentang jabatan-jabatan tertinggi suatu organisasi yang besar seperti dalam negara Indonesia, maupun suatu organisasi yang kita jumpai dalam keluarga, organisasi yang kecil. Setiap kita adalah pemimpin setidaknya bagi diri sendiri. Ya, seperti dalam memimpin ibadah, kita memimpin diri sendiri, mulai dari persiapan diri dan kedisiplinan diri untuk pertama-tama dimulai dari diri sendiri, membaca, mendengar, merenungkan firman Allah, dan ketika sebagai pelayan firman menyampaikan kepada umat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan masing-masing kita sudah lebih dulu membaca, mendengar, dan merenungkan. Kemudian sebagai persekutuan gereja Yesus Kristus, Tuhan hadir di tengah kita dan mau menyapa kita untuk sebagai persekutuan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sang pemimpin gereja, Dialah yang berbicara kepada kita. Oleh karena itu kita harus memiliki integritas seperti dalam bacaan kitab Yesaya ini. Kita diberikan lidah oleh Tuhan bukan untuk menyakiti sesama atau menjelek-jelekkan orang lain, bahkan menyebarkan fitnah. Kita harus menggunakan lidah untuk memberikan semangat bagi orang-orang yang letih lesu dalam kehidupan berjemaat. Kita memberikan semangat bagi mereka yang enggan datang ke gereja ataupun melakukan ibadah. Ya, karena memang ibadah itu
kebutuhan rohani kita tetap terpelihara sehingga kita melaksanakannya. Integritas membutuhkan suatu konsistensi. Memperhatikan konsistensi demi integritas bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang kita hadapi ketika hendak memberikan semangat kepada warga jemaat untuk datang ke gereja. Ada kemungkinan kita mendapatkan respon buruk jika memiliki konsistensi. Maka kita tidak akan menyerah. Kita mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kiranya melalui bacaan firman Tuhan ini, kita belajar dari para nabi maupun imam sebagai umat Allah yang menyediakan telinga dan hati. Ada energi positif yang bisa kita nampakkan melalui kata, sikap, dan perbuatan hidup kita, baik ketika melayani maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di gereja maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan Yesus memberkati ibu bapa saudara sekalian. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita satukan hati
dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan ibadah minggu. Tuhan memberkati kebersamaan kami sebagai presbiter maupun semua yang melayani Tuhan, teristimewa yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu hari ini. Tuhan menyempurnakan dengan Roh Kudus. Kami belajar, mendengar, merenungkan, dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus-menerus mengajar, menegur, atau menasihati dan mengingatkan kami apabila kami masih jauh dari sempurna sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan segala hikmat dari Tuhan. Tolonglah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Berkati juga seluruh warga jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Senantiasa menjadi saluran berkat rohani, khususnya di tengah kehidupan sehari-hari. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak taruna maupun anak-anak kecil, bahkan balita, batita. Kami percaya Tuhan mempersatukan seluruh keluarga jemaat dalam penghayatan akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka dengar, mereka renungkan, mereka juga melaksanakan dalam ketaatan dan kesetiaan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, berkatilah bagi yang berulang tahun, senantiasa bersyukur penuh sukacita dan membawa kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah, dan Tuhan tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya, memulihkan, menyembuhkan anak-anak Tuhan, dan terus menyaksikan bahwa Tuhan tetap berkarya nyata sampai saat ini dan seterusnya. Berkati semua yang berulang tahun, bersyukur atas pertambahan usia kehidupan yang Tuhan tambahkan, dan dalam pemeliharaan Tuhan mereka boleh meletakkan seluruh harapan baik hari ini maupun waktu-waktu yang akan datang, senantiasa mengucap syukur karena Tuhan menolong dan memberkati. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik presbiter, demikian juga ya Tuhan dalam multimedia, dan juga paduan suara Pelekat PKB yang sebentar akan menyampaikan kesaksian puji-pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan, berkati kegiatan sepekan yang ada di hadapan kami. Jemaat Tuhan juga siap untuk menyambut Pendeta Melani Barangin Risa Masur. Ya Tuhan, hadirlah mengurapi semua rencana kegiatan yang kami hadapi. Berkatilah masyarakat tetangga di sekitar kami,
agar senantiasa penuh damai sejahtera Tuhan. Dan kami bersyukur untuk tempat ini. Tuhan juga akan terus menyertai kegiatan-kegiatan yang akan datang. Khususnya berkat Tuhan menjangkau lapisan masyarakat di sekeliling kami. Mereka juga boleh mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah dengan tiada henti, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuduskanlah ya Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan dengarkan kesaksian pujian paduan suara atau vokal group Persekutuan Kaum Bapa GPIB Cawang Bali. Dipersilakan. Dalam hidupku di saat hati mengeluh, merasakan dan gelisah, ku tak tahu apa artinya hidup ini. Kemanakah ku harus mencari, dan kesannya setiap ku langkahkan kaki, selalu ada yang menghalangi. Kini ku sadari bahwa Kristus Sang Penebus yang telah datang dengan kasih di hatiku, dan memberi semua yang ku cari, melenyapkan rasa kebimbangan. Selama ini sungguh besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang Kau beri bagi diriku. Tuhan penebus, di dalam nama-Mu ku bersujud dan berseru, agar di dalam hidupku ini Kau jadikan untuk melayani. Tuhan menebus,
di dalam hidup ini, hidupku ini kau jadikan untuk melayani sesama. Tuhan menebus, di dalam namamu ku bersujud dan berseru agar di dalam hidup ini, hidupku ini kau jadikan untuk melayani sesama. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh majelis sektor masing-masing, dan juga dapat ditransfer ke Bank Mandiri melalui rekening atas nama GPIB Jemaat Cawang Baru, nomor rekening 006 00006 149532. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 15 November 2020. Yang pertama, ibadat keluarga hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 19.00 WIB melalui WA Grup Cawang Baru. Kedua, ibadah hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 7.00 WIB melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru. Ketiga, IHNPA hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 8.00 WIB melalui channel YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru. Keempat,
IHMPT Minggu 22 November 2020 pukul 9.00 WIB melalui WA Group PT Cawang Baru. Kelima, ucapan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologia, dan majelis bertugas pada minggu ini, serta pemandu lagu Ibu Benselina Sapulete, organis Nona Valerie Lengkong, dan kesaksian pujian dari Pelkat Persekutuan Kaum Bapa dan jemaat GPIB Cawang Baru dan simpatisan yang telah memberikan kolekte ibadah hari Minggu, persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, sumbangan P2GP, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati pemberian dan persembahan jemaat sekalian. Keenam, informasi keuangan dapat dilihat pada WA Group GPIB Cawang Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.